Halo, Halo guys. guys. Nah, jadi setelah sekian lama kami berencana untuk bikin semacam konten bareng, akhirnya sudah berhasil kami realisasikan malam ini. Jadi ini adalah konten perdana kami ya guys ya. Di konten perdana kali ini rencana kita mau ngapain nih? Nah, ini jadi mungkin kita melihat-lihat dari orang-orang lain ya, kalau misalnya baru bikin konten, nah supaya kita bisa lebih relax juga. Akhirnya kami memutuskan bikin Q&A. Jadi teman-teman, jadi semua ini kita tanpa persiapan. Kita cuma mempersiapkan pertanyaan. Aduh. Dan itu barusan tanpa mempersiapkan jawaban. Jadi kalau semisal kami kayak rada-rada loading ya, mohon dimaklumi ya. Pertanyaan pertama itu, kalau misalnya lagi bad mood nih, lebih suka menghabiskan waktu sendiri dengan diri sendiri, atau lu butuh support dari orang lain, atau lu harus jalan kayak sama orang lain, pokoknya nge-charge energi untuk ketemu dengan orang lain gitu. Kalau dari perspektif lu gimana? Nih, gue dulu nih yang jawab. Nah, ya kalau misalnya gue lagi ngerasa bete, nah gue memilih untuk sendiri dulu, jadi keep away buat dari orang-orang supaya nggak bikin selek atau salah paham gitu ya. Terus ya mungkin kalau biasanya tuh butuh waktu buat sendiri aja. Kalau misalnya di tengah keramaian pun juga butuh lebih diem aja gitu, nggak begitu banyak ngobrol gitu kan. Misal kalau ada orang nanya ya dijawab seperlunya sampai nanti ngerasa lebih baik daripada nanti tiba-tiba bikin orang tersinggung kayak gitu. Kalau lu gimana? kalau gue kayaknya gue random people. Di satu sisi mood ini. tergantung mood deh kayaknya. Di satu sisi kalau mau sendiri, gue sendiri boleh. Kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi yang memberikan vibes yang lebih bagus untuk membangun mood, it's okay sebenarnya kalau dari gue. Jadi gue orangnya kayaknya bisa adaptasi di dua kondisi sih. Ya, Bisa diri sendiri dia atau sangat easy going guys. extrovert, bisa extrovert dari extrovert dan menyesuaikan introvert. gitu. Jadi menyesuaikan aja sih. Tapi nggak selamanya, mungkin di momen tertentu memang kalau gue pribadi mungkin perlu waktu untuk diri sendiri juga. Atau misalnya Kita memang ketemu sama teman, quality time ya. ya ketemu teman yang ternyata memberikan ide tertentu untuk membangun mood, why not gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Oke. Sekarang lu belum nikah ya? Gue juga belum nikah. Kita berdua belum menikah. Nah, pertanyaannya itu nanti Dulu kalau aja yang misalnya jawab. Tadi gue udah duluan. Oke. Oh, jadi nanti kalau misalnya lu jadi orang tua, Kita. ya kita jadi orang tua, maunya jadi orang tua yang seperti apa gitu. Kalau gue duluan berarti ya. Kalau gue pribadi kayaknya gue pengen yang gambarannya pada hari ini bikin konten ini mungkin seperti ini. Gue nggak tahu ya, beberapa hari kemudian mungkin Mungkin pandangan gue terhadap Iya benar-benar. Seiring waktu kita ekspektasi pasti gue menjadi akan orang tua punya mungkin harapan akan baru berubah ya. gitu. Kalau menurut gue pengen kedepannya bisa jadi sahabat buat anak gue, dan supaya dia bisa sharing apapun gitu. Jadi supaya dia ngerasa orang tuanya itu tempat terbaiknya untuk berbagi segala hal. Tapi di satu sisi tetap kita sebagai orang tua punya kewajiban membimbing dan mengarahkan anak kita sesuai dengan apa nilai-nilai yang positif gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gue juga membuka ruang diskusi kalau misalnya anak gue mau komplain, it's okay gitu, asalkan dengan Mungkin cara yang anak-anak baik kita gitu. perlu ngelihat video Ya calon mungkin emaknya kali ya. beberapa tahun mendatang anak gue perlu nonton konten ini. Apakah seperti yang kita Apakah- inginkan? Apakah mungkin sesantai yang lu kira gitu Nah, kan? atau apakah faktanya pada saat dia Sejalan, lahir? better ya kan? Mungkin siapa tahu lebih baik ya nggak sih? Kalau lu sendiri gimana sih kira-kira nih? Kayaknya berat banget nih. Lu sampai kayak menghela nafas. Iya ya, karena topik kita mau jadi orang tua seperti apa itu kan mungkin butuh waktu juga ya buat berpikir kita itu ingin seperti apa. Kalau misalnya suatu hari dia jadi orang tua, pengennya tuh punya waktu untuk anak. Widis. Ya, Si bisa. paling sibuk. Iya, soalnya gini loh, kadang kan kita kalau misalnya kayak sekarang nih,
kita banyak ngabisin waktu tuh buat mikirin diri sendiri. Sedangkan nanti benar, kalau benar. kita udah punya anak itu kita nggak bisa tuh ngebagi, bisa jadi kita terlalu dominan ke diri sendiri, atau mungkin masih egois, atau terlalu mikirin anak lupa mikirin diri. Jadi intinya tuh punya waktu gitu, ada waktu untuk diri, ada waktu untuk keluarga, untuk si anak, untuk keluarga kita, ayah ibu kita gitu loh. Benar, Jadi benar. pengennya jadi orang tua yang punya waktu gitu. Nah yang kedua, mungkin masih nyambung ya sama waktu tadi, pengennya tuh bisa bikin anak gue selalu ingin apa, bukan selalu, siapa ya, dia seneng buat di rumah gitu loh. Oh iya. Seneng buat di rumah ini bukan maksud gue nggak ngebatasin dia harus di rumah gitu loh. Tapi kebanyakan kan orang kalau udah dewasa kan pengen hidup Explore, sendiri, ya pengen explore, hidup sendiri, atau justru malah Merantau. merasa nggak betah di Oh rumah. benar. Ya kan. Nah, benar. menurut gue tuh kebanyakan umumnya anak-anak tuh kan pasti kalau lagi masa ekspor tuh nggak ngerasa nggak betah di rumah ya. Nah pengennya tuh gue punya anak yang mereka tuh kemanapun mereka pergi, meskipun mereka di dimanapun ataupun di rumah, mereka betah gitu. Yaudah gitu aja. Jadi gue nggak masalah mereka mau kemana, tapi mereka nggak takut atau malas untuk pulang gitu. Kalau mereka memang perlu pulang kayak gitu sih. Jadi intinya lu mau rumah tuh menjadi tempat pulang terbaik Iya, buat pengen mereka jadi gitu ya. tempat baik, dan menurut gue itu peran dari orang tua buat bikin mereka selalu apa ya, kangen buat di rumah gitu, buat ya kalau ya dimanapun mereka berada. Mungkin dua itu sih, waktu dan membuat mereka merasa di rumah gitu. Benar. Ya Kita lanjut doakan nih ya. ke pertanyaan berikutnya. Nih, lu suka nonton nggak? Ya mungkin so-so kali ya, kayak Biasanya nggak- lu nonton apa? film sih, lebih film drakor gitu. Lu gimana? Sama sih. Kita sama sebenarnya. Gue kayaknya paling sering drakor deh kayak Iya, yang lain ya. iya. Yang pertanyaannya itu, lu kalau nonton itu lebih suka nonton di bioskop atau lu prefer nonton di rumah sendiri gitu? Kalau gue sendiri sih nggak menentukan sih mau nonton di mana. Kalau memang dia filmnya baru dan karena apa ya, kita kan mau dukung industri perfilman juga ya. Kalau Waduh. memang dia bagus, Mm-mm. kan sensasi pengalaman buat nonton di bioskop lebih beda kan daripada di rumah. Kan kalau dia film-film lama yang memang dia nggak dibuat buat tayang di bioskop, bisanya cuma ditonton di aplikasi non streaming, ya nonton di rumah gitu. Jadi bebas sih mau di bioskop berarti atau di rumah, fleksibel bebas. ya? Fleksibel aja. Kalau Kalau lo gimana? Kalau gue pribadi sih kayaknya tergantung. Pertama, film yang lagi tayang di bioskop itu film yang lagi gue pengen nonton nggak gitu, yang pertama kan. Yang kedua juga apakah pada saat itu punya waktu nggak untuk pergi ke bioskop. Yang ketiga kayaknya gue lebih nyaman ke bioskop tuh kalau ada teman gitu. Kalau misalnya ada suatu film baru tayang gitu misalnya kan, dan ternyata nggak ada temen untuk pergi. Lo lebih prefer sama temen kali ya kalau Ya, buat ke bioskop ya? ya kalau untuk ke bioskop gitu. Tapi kalau sendiri juga nggak masalah sebenarnya. Tapi Kalau gue sebenarnya kayak lebih lebih sering- mager gitu loh gue sendiri. Nah kalau gue kebalikannya, gue tuh semangat kalau sendiri. Kalau gue serunya itu kan siap nonton tuh lo review bareng Oh iya, teman benar-benar. tuh gitu. Gimana sih kalau menurut pendapat dia itu filmnya rate-nya berapa gitu. Ya, Jadi kan bisa memang jadi kan kalau bedanya di dia situ tuh, guys. dia mungkin maksudnya bagian mana yang favorit dia. biar ada Ah. teman buat have fun bareng gak sih kalau Nah, kita itu. udah habis nonton ya? Itu sih kalau gue. Tapi kalau sendiri juga nggak masalah gitu. Tapi kalau gue pribadi, kalau misalnya ada teman, mungkin lebih baik ada teman gitu. Terus kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Udah pertanyaan kelima. Oh udah 5 aja. Udah 5. Masih Udah banyak. setengah jalan. Masih 5 lagi. Masih 5 lagi. Lu pasti umur lu sekarang 25 tahun kan? Iya. Jadi udah banyak momen-momen dalam hidup yang udah lu lalui. Menurut lu salah satu momen dong terbaik? yang jawab. Oh gue ya? Gantian dong. Oke, Kan salah gue satu udah. momen terbaik dalam hidup gue. Emang Oh, iya, ada? Ada dong. Kalau nggak ada berarti kita tidak mensyukuri kehidupan Iya, kita. bener. Nah, momen terbaik apa ya? Lu bersyukur kagak? Bukannya nggak ada, karena segi banyaknya. Jadi Oh, gue iya. bingung. Bingung ya milih yang paling Bingung nih guys ya. berkesan ya. Milih yang mana? Momen terbaiknya mungkin ketika gue selesai pendidikan studi sarjana. Kenapa? Karena ya kita tahu ya perjalanan pendidikan tuh
mulai dari kita masih taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA sampai jalur pendidikan perguruan tinggi gitu sampai selesai sarjana. Dan kebetulan gue ngambil jurusan kebidanan juga kan. Kebidanan itu setelah S1 gue juga lanjut profesi nih, karena nggak semua jurusan juga yang ada profesi. Jadi di sana mungkin lebih strugglingnya lebih berasa gitu. Jadi ketika selesai bisa menyelesaikan pendidikan itu mungkin salah satu gitu momen terbaik dari momen terbaik lainnya, karena berarti sudah selesai untuk menyelesaikan suatu tanggung jawab gitu, termasuk tanggung jawab kita ke orang tua, karena secara tidak langsung kan salah satu hadiah yang diberikan orang tua pada anaknya adalah jaminan pendidikan gitu. Nah, yang kedua menjawab pertanyaan gue ketika SD gitu. Kalau guru kan dulu nanya, nanti kalau besar mau jadi apa, kan masih misteri ya. Masih misteri kan. Kita nggak paham juga pertanyaannya itu apa gitu. Kan ada yang jawab presiden gitu, Ya, ada yang jawab dokter gitu kan. Bahagia dunia akhir. Jadi ketika gue selesai profesi bidan, terjawab dong pertanyaan gue sejak SD. Mau jadi apa? Akhirnya gue jadi bidan gitu. Sebenarnya itu salah satu momen terbaik ya. Ada banyak momen terbaik lainnya gitu. Mungkin itu salah satunya sih. Kalau lu sendiri gimana? Berat sekali ini apa ya? Ya. Lu boleh tidur dulu, mungkin kalau lu mau cari inspirasi jawaban. Atau buka jendela dulu kan melihat inspirasi momen terbaik apa ya dalam hidup. Iya, gitu. apa tuh? Karena biasanya gue tuh kalau menilai ini tuh lebih ke masa sih dibanding masa. ke momen gitu ya. Waduh, oke mantap. Ya kalau masa kan kayak berarti banyak kumpulan momen terbaik di situ gitu loh. Oh, bisa. Boleh nggak sih? Kalau Boleh dong. Masa ya enggak sih? boleh nggak, guys? Ini momen bingung kan mau apa ya? Boleh, gitu. boleh. Kalau masa sih, kalau misalnya cara tuh pas dia lulusnya, gue suka masa kuliah sih. Oh, benar. Gue suka masa kuliah. Jadi mungkin di situ tuh pertama kali ngerasa bertanggung jawab ke diri sendiri sih. Jadi prosesnya tuh meski dia nggak selalu menyenangkan, tapi juga banyak belajar yang ngebentuk kita tuh lebih bisa adaptif aja gitu. Makanya gue lebih suka masa kuliah. Karena pertama kan mungkin momennya punya fokus buat ketemu memperluas jaringan, mencoba hal-hal baru, mengunjungi tempat-tempat baru. Kemudian mungkin karena merasa pun karena gue kuliahnya ngerantau ya guys, jadi Kemana tuh kak? Kemana ada tuh lah kak? gitu kan. Karena kuliahnya ngerantau, Ke terus Eropa. pulang juga mungkin Ke sekitar Eropa. sekali setahun gitu, mungkin jauh dari rumah itu kan bikin kita tuh Homesick. terbiasa untuk Homesick. menyelesaikan berbagai hal tuh sendiri dulu sebelum Oh, benar. ke Belajar rumah mandiri gitu. Iya, jadi Mandiri. apalagi jarak juga nggak semudah itu buat ditempuh pulang kan. Kalau misalnya ada apa-apa kan nggak mungkin beli tiba-tiba tiket pesawat. Jadi apa-apa tuh udah ya selagi kita bisa sendiri kayak gitu. Benar. Sih. Masanya di situ. Jadi meski udah masuk tuh mau dia baik, buruk itu udah masuk momen-momen baik gitu setelah disimpulkan. Dan semoga berikutnya karena ini baru setelah masa kampus kan, gue harap juga bakal jadi masa baik gitu. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lu berarti ya. Tadi bicara lu suka nonton ya. Lu suka nonton film. Film terakhir apa sih yang bikin lu tersentuh, yang bikin lu nangis? Jadi kalau misal film terakhir yang gue tonton itu Gara-gara Warisan sih guys. Jadi Warisan. Judulnya apa tuh kak? Lu pernah nonton gak sih Gara-gara Warisan? Itu Gue lupa itu judulnya. iya itu judulnya Belum nonton. tentang keluarga sih. Karena kan kalau film keluarga pasti bikin ini ya haru gitu. Sedih gitu kalau Sedih. ditonton. Gara-gara Warisan guys. Kalau Karena dia- menyentuh ya. menyentuh, terus juga konfliknya juga dapet sih. Menurut gue juga termasuk best film di Indonesia sih, meski dia belum berhasil dapat, seingat gue belum berhasil dapat penghargaan, tapi termasuk best. Dan penontonnya juga banyak gitu waktu di bioskop. Kalau lu gimana? Kalau gue ditanya film terakhir yang bikin nangis, mungkin iya, gue bukan film terakhir deh kayaknya. Salah satu karena paling lu berkesan. film Indonesia tadi, mungkin kita ambil di sisi drakor ya. Ya udah boleh. Salah satu drama Korea yang bukan yang terakhir gue tonton ini, tapi salah satu drama Korea yang pernah bikin gue nangis kali ya. Salah satunya itu ada Reply 1998, udah nonton belum? Iya, gue tahu orang pada nangis tapi gue belum nonton. Iya, karena kayaknya tuh sering trending deh drakornya itu di Ya Twitter ya. itu gue juga nggak nonton, saking trendingnya kan orang. Jadi, rewatchnya masih sakit ya. Benar, karena ketika itu gue nonton kan Reply 1988
98 itu. 88 1988 iya benar. Lah kok gue salah ya? 1988. Ya udah lama sih gue nontonnya, udah lama. Nggak sih? Alur ceritanya itu kayak membawa kita seakan-akan kita berada di dalam lingkungan mereka gitu. Kan ceritanya tuh tentang gimana rukun tetangganya mereka gitu. Mereka antar tetangga itu anak-anaknya itu bersahabat satu sama lain gitu, dan antar tetangganya itu saling care kayak gitulah. Jadi ketika itu tamat tuh kayak sedih Kehilangan banget Elos gitu, sih. dan juga tentang menceritakan sebuah keluarga yang saling mencintai anggotanya itu satu sama lain, masing-masing anggota keluarga gitu. Tapi cuman mereka kadang gengsi untuk menunjukkan rasa cintanya. Jadi itu salah satu drama Korea yang lumayan sedih sih menurut gue, dan sebenarnya wajar sih kalau dia sering trending di Twitter. Kita lanjut yang berikutnya. Jadi misalnya ketemu sama seseorang, entah itu orang baru lah, entah itu orang lama gitu, apa sih nilai di diri seseorang itu yang paling penting gitu? Sebenarnya berat banget dong pertanyaannya. Iya ya, kayak Iya, dia, sebenarnya apa ya, nilai itu penting jadi first impression semua ke ya. orang nggak sih? Kalau menurut gue mungkin bagaimana dia, ya kalau misalnya kita ngambil case-nya orang baru apa orang lama nih? Baru aja lah. Ya kalau orang baru mungkin bagaimana dia. Boleh deh umum aja kali Ya, ya. sebenarnya- Yang lu yang ngerasa tuh penting ada. Kalau di orang diri baru seseorang mungkin gitu. first impressionnya gimana? Iya gitu. Gimana gitu. Yang paling penting banget, apalagi kita pertama ketemu ya, mungkin bagaimana menghargai lawan bicara salah satunya. Karena misalnya menghargai ini kan banyak ya, dari gaya bahasa komunikasi, gaya tubuh, dan lain-lain gitu. Menurut gue itu salah satu yang penting gitu, bagaimana menghargai orang lain, apalagi ini baru ketemu. Mungkin itu sih kalau yang udah lama mungkin lebih kompleks menurut gue nilai-nilainya ya. Tergantung lu yakin gak sih sama istilah satu frekuensi kayak gitu. Itu Ya, kan gue juga cukup termasuk yakin sih, mempengaruhi kan ke Iya, nilai-nilai yang kita. bener-bener. Pasti seseorang itu akan cenderung dekat sama orang yang satu frekuensi gitu. Ya, kayak gitu. Nilai-nilai Kayak yang magnet lah ya, guys. benar, makanya mungkin penting pertanyaan ini karena seseorang itu akan cenderung dekat atau bersahabat dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai hampir mirip dengan nilai yang dia anut kayak Iya, gitu sih. benar-benar. Kalau menurut gue, kalau menurut lu nilai apa tuh kira-kira? Nilai ya kalau Nilai MTK-nya. tadi gue tuh pengen jawab ini, gue tadi tuh pengen jawab etika kan, tapi menurut gue menghargai orang lain tuh juga masuk Etika, sebenarnya mungkin masuk etikanya kayak ini lebih etika ya gitu, karena kan kita lebih cepet buat ngelihat orang tuh dari etika kan. Kalau baik dia first impression mau jadi teman lama tuh kita paling cepet tuh di etika gitu. benar-benar. Jadi kalau misalnya mungkin memikirkan ide jawaban lain gitu ya, kalau misalnya apa ya nilai yang biasanya gue lihat dari orang itu jujur sih, kejujuran sih. Benar. Jadi kayak kalau gue ngerasa kalau orang jujur itu mungkin bisa dikatakan apa ya, apakah dia cukup jujur buat dirinya juga Benar. atau jujur ke diri orang lain gitu. Kadang kan kita ngelihat orang nggak jujur sama dirinya tuh udah kerasa aja sih, kayak nilai-nilainya tuh udah nggak baik, apalagi kalau emang yang bener-bener nggak jujur gitu. Benar. Bertindak nggak jujur kan juga ngerugiin ya. Jadi menurut gue salah satunya tuh di jujur itu sih. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya ini udah jelas sih pertanyaannya, tapi jawabannya, tapi kita tetap harus menanyakan ya. Lu pernah merasa terluka nggak sih? Wih. Perasaan lu, entah itu inner child, inner child. Ini kayak sebenarnya bingung juga sih. Apakah ada manusia guys di dunia ini yang nggak pernah terluka? Lu pernah Iya. terluka? Selalu nggak sih? Selalu. Playing victim banget nggak sih? Berarti Kayak playing lu victim butuh mentality gitu nggak sih? lu butuh sesuatu untuk mengobati Butuh obat terus. luka lu. Ini luka dalam konteks apa dulu nih? Luka. Ya kita hidupin soundtrack. Ya sampai. Ya, ini gua dulu ya. Ya, lu dulu dong. Inti pertanyaan tadi apa ya? Apa kita pernah terluka kan? Ya lu pernah terluka nggak? Yang Ya. bikin pertanyaan siapa sih? Kita lagi.
kita yang bingung, Kita yang nanya, kita yang jawab. ya kalau pernah terluka pasti pernah lah, tapi ada sih hal yang menurut gue tuh sebenarnya gue sadari gitu loh di saat terluka. Apa tuh? Apaan tuh? Kebanyakan, nah kebanyakan gue tuh terluka karena pikiran gue sendiri gitu. Waduh, deep banget dah. Berarti lu itu dong, suka melukai diri sendiri. Ya agak self harm ya, tapi mungkin lebih. Coba aku lihat dulu itu. Enggak, itu kan self harmnya kan. Mana enggak, tahu ya. lu suka kayak gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin kita tuh udah pasti pernah terluka, tapi kebanyakan karena diri sendiri. Misalnya kalau orang nggak ngapa-ngapain, gue ngerasa overthinking misalnya gitu. Overthink kayak itu Terus gue penyakit ngerasa terluka, gue udah ngerasa terluka sebelum Bener-bener. mengkonfirmasi ya nggak sih? Ah. Dibandingkan kalau misalnya dibanding kurva orang-orang yang benar-benar langsung nyakitin gue itu kayaknya lebih banyak gue ngelukain diri. Benar, Mungkin benar. kayak ya itulah apa ya, mungkin lagi berproses juga buat ya jangan terlalu nyakitin diri lah gitu. Ke self love kali ya, lu kan udah Benar, sering bahas. benar. Dia tuh sering bahas self love guys. Jadi Iya. menurut gue kayak salah satu bentuk itu ya. Apa gue jangan lanjut lukain studi diri. psikologi? Apa gue lanjut studi Nah, psikologi? lu gimana lu gimana? Nah, sebenarnya gue setuju sih kalau prinsip terluka ya. Sebenarnya ini bukan luka secara fisik ya, berarti lebih ke luka secara Ya, perasaan. perasaan aja. Sebenarnya mirip-mirip sih sama jawaban lo tadi gitu. Kalau gue pribadi, tentu saja menurut gue semua manusia itu terluka gitu. Kalau ditanya lagi nih, kalau kita usut lagi, kalau menurut gue penyebab kenapa bisa terluka itu karena ekspektasi kita sendiri atau karena pikiran yang kita bikin sendiri gitu. Iya kan, kita Bener. emang kayaknya hobi banget gitu ya. Makanya Hobi banget pantas kita ngerasa terluka membuat rencana-rencana yang terlalu tinggi untuk diri sendiri. Iya, mungkin emang kita kalau naruh harapan, sebenarnya udah sering kita dengar ya jangan naruh harapan, tapi tetap aja naruh harapan sama hidup ini gitu. Kayaknya itu udah bawaan lahir semua manusia. Menurut gue itu sebenarnya ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Ya, iya, Kalau misalnya kita udah usaha keras nih, tentu kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dan di situ kita merasa terluka gitu kan. Tapi di balik terluka itu kita harus bisa juga belajar ikhlas gitu. Jadi menurut gue terluka itu adalah sesuatu yang normal guys, it's okay. Iya, normal. Karena Normal. kalau kita nggak terluka, kita nggak punya trigger untuk membuat diri kita lebih semangat lagi gitu, lebih termotivasi gitu. Kalau misalnya kita bahasa bodoh aja kayak ya udahlah gagal, biasa aja. Terus gimana kita mau mengupgrade diri kita menjadi versi yang lebih baik? Gue tuh percaya ya kalau luka itu mirip kayak luka tubuh, luka fisik gitu. Luka fisik itu kan Waduh. tubuh kita tuh punya mekanisme untuk memperbaiki luka itu sendiri gitu Oh, benar, kan. benar, Nah, benar. sama Idih. dengan kayak luka hati gitu loh. Luka hati tuh dia juga punya mekanisme buat memperbaiki luka itu sendiri. Tinggal Benar, kita benar, mau benar. ngerawat, mempertahankan luka itu atau sebenarnya kita meyakini luka itu nanti juga akan membaik kayak gitu. Benar, Ya, sebenarnya benar, kita benar. emang harus mengurangi kali ya berekspektasi dan tersakiti terus gitu ya. Berarti kita harus belajar untuk menurunkan ekspektasi kita, belajar untuk lebih ikhlas Ya. kepada kondisi-kondisi tertentu di luar kontrol atau di luar kendali Ya, kita. memang mungkin Benar. memang kayak kita umur 25 ini masih banyak ya, ini ya ego-ego kita tuh masih tinggi gitu Masih. loh. Kita cukup menyadari dan ingin lebih baik gitu. Kita lanjut. Waduh, udah pertanyaan ke-9 nih, nggak berasa banget nih. Nggak berasa sih sebenarnya. Kita lanjut ke pertanyaan 9. Kalau Raisa kan punya lagu kali kedua. Kali kedua Tadi pada baru orang nyanyi. yang sama. Tadi juga baru nyanyi ya. Iya, kali kedua pada orang yang sama. Gue mau nanya nih. Lu percaya gak sih sama kesempatan kedua itu ada atau enggak sih? Menurut lu ini gimana? Kalau ini tuh suka banyak yang nanya sih sebenarnya kayak kesempatan kedua ya. Kesempatan Sebenarnya kedua. kalau di gue sendiri tuh meyakini kalau nih kayak ini ada perbedaan gitu loh. Kalau misalnya kita Pro kontra. punya prinsip misalnya nih, Heeh. prinsip kita meyakini kesempatan kedua tuh sebaiknya nggak ada, biar orang tuh menghargai kesempatan pertama gitu. Waduh. Itu sangat ini ya, apa ya, kadang orang tuh nggak bisa buat bersikap bener-bener hati-hati kepada orang lain karena mereka bakal ngerasa bakal dimaafin atau bisa diterima, dimaklumi. Padahal kita tuh ketika kita bersikap sama orang, kita berpikir bahwa kita tuh cuma punya satu kesempatan. Jadi kita ya benar-benar berlaku baik buat ke orang, benar-benar menghargai orang gitu. Benar. Nah tapi dalam faktanya ketika kalau tadi kan prinsipnya mungkin kita ke orang ya kita berpikir nggak ada kesempatan kedua. Benar. Tapi jika orang yang ke kita, gue tuh bisa ngasih kesempatan kedua. Itu apa yang gue bedain Berarti lu pernah kesempatan kedua pada orang yang sama? sama indahnya. Bersama indahnya.
Kalau misalnya mindset gue ketika gue berbuat berlaku ke orang, gue mempercayai kesempatan kedua tuh nggak ada, biar gue berhati-hati. Benar. Tapi kalau orang ke gue misalnya kan nggak Benar, hati-hati, gue mempercayai kesempatan kedua, karena menurut gue kan ya namanya manusia tuh juga bisa salah gitu ya. Mungkin kita ini memang lebih ke kita aja sih sebenarnya, lebih hati-hati. Orang yang gue harap sih juga lebih hati-hati ya. Benar, gitu. benar. Ya gitu sih guys. Jadi kayak gitu, jawabannya jadi dua gitu loh di gue ya gitu sih. Kalau gue emang kayak gitu, karena kan kita punya prinsip, tapi kenyataannya ya nggak ada masalah sebenarnya kasih kesempatan kedua gitu. Kalau kita juga mau. Sepertinya ini semacam pendapat berkedok curhat. Aduh. Kalau gue pribadi berarti. Iya. Kalau menurut gue kesempatan kedua itu ada, tentu ada gitu. Tapi tergantung kondisi apa dulu gitu. Aduh. Yes, apa tuh kondisi mau yang minta contoh lagi? udah yakin ya gue bakal nanya. Gue soalnya takut juga salah ngasih contoh. Nggak ada kan ini. Apa nih dalam konteks apa ya prinsip contohnya? hidup masing-masing. Itu misalnya nih, kalau misalnya gue setuju sebenarnya di satu sisi membuat sebuah perspektif atau mindset bahwa kita harus memberikan sesuatu yang terbaik gitu, melakukan sesuatunya dalam konteks yang optimal atau yang maksimal, yang terbaik sebisa kita. Menganggap itu tuh adalah sesuatunya nih, kesempatan yang kita punya gitu. Di satu sisi kita juga perlu ada pikiran kesempatan kedua. Misalnya contohnya tadi kayak kita mengalami kegagalan. Kalau misalnya kita kan berekspektasi tinggi nih, gue udah optimal nih, tau-tau gue gagal gitu, gue udah gak punya kesempatan. Lu pernah dengar kayak gitu nggak? Misalnya kalau kita down gitu karena udahlah kayaknya gue udah nggak punya harapan. Kadang kan redaksi gitu ya, nggak punya harapan lagi, kayak udahlah gue menyerah aja gitu. Kalau misalnya ada kesempatan kedua ini kan semacam trigger bahwa ya udahlah, kalau gue gagal berarti gue masih punya change, punya kesempatan nih berikutnya gitu, memperbaiki dari yang sebelumnya gitu. Yang mana artinya mungkin ketika ada sebuah kesempatan itu datang, ya kita anggap aja itu kesempatan satu-satunya. Tapi ketika kita di kondisi yang gagal gitu, kita berpikir bahwa kesempatan kedua tuh pasti ada gitu. Kak, yang seru nih kita bahas kalau dalam relationship. Apa tuh? Gimana tuh? Lu percaya gak kesempatan kedua pada orang yang sama? Gimana tuh? Seru juga sih sebenarnya dibahas nih. Lu udah berapa gitu kali nih relationship? Tit. Apa ya? Nah, Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, gue tuh cukup meyakini kayaknya gue tuh bakal tetap ngasih kesempatan kedua aja gitu loh. why? Ya, gue nggak juga yang gini loh. Misalnya kalau sekarang gue bilang gue nggak ngasih kesempatan kedua, tapi gue tahu diri dia tuh juga bukan yang sekeras itu gitu. Kalau misalnya Benar. ada hal-hal yang gue tuh masih bisa nerima gitu, ada hal-hal yang gue nggak bisa terima kayak gitu loh. Jadi ya karena kebetulan kan belum ada yang terjadi, terus gue bilang hal-hal yang kayak gitu kan agak susah ya nggak sih, kayak nggak ada no experience Ya, harusnya lu belajar dari pengalaman, ini belum berpengalaman. Iya, pertanyaan itu agak susah Iya, gitu benar. loh. Tapi gue tuh selalu ngerasa gue cukup terbuka untuk kesempatan ketika orang memang minta kesempatan dan gue memang mau untuk ngasih gitu. Benar. Artinya kemauan gue aja. Kalau gue mau ya gue nggak ribet, nggak mau ribet. Berarti gitu. lu menjadi self love sekarang. Ya kayak pasrah sih, lebih ke pasrah ya, males mikir. benar Gitu. gitu Kalau berarti ya. gimana kalau saat di relationship lah gitu? Ya mungkin. Iya, benar. Gue kalaupun nggak bisa belajar dari pengalaman Relationship sama Lee Min sendiri, Ho misalkan, lu coba main aja Lee Min Ho gitu kali ya. gue belajar dari kehaluan gue bersama Babang. Nah mungkin kalau gue nggak bisa belajar dari pengalaman sendiri, mungkin gue belajar dari pengalaman orang-orang lain. Mungkin banyak ya. Kalau sekarang kayaknya aib tuh diumbar di banyak sosmed, terutama Twitter itu banyak banget tuh yang spill aib ya tentang relationship gitu. Kalau menurut gue sebenarnya tergantung pada konteks permasalahannya dan pasangannya menurut gue gitu. Kalau misalnya hubungannya selesai atau kandas gitu, dikaji dulu nih kenapa gitu kandasnya. Kalau misalnya sesuatu yang nggak bisa ditolerir atau terlalu red flag lah istilah anak zaman sekarang ya, atau apa gitu, maling atau mungkin dia tukang selingkuh kan, gitu kan, emang
Jadi lama-lama kita pertanyaannya bisa Nggak ke bisa. red flag, Ya, red dan flag segala nih. lebih panjang. Padahal kita Padahal kita tinggal di red white flag. Ya Allah, receh Kalian banget. nggak sih guys, untuk gua paham. Jadi dari tadi gue ngomong tuh nggak ada nilai mutunya. Oke guys, kayaknya kita udah Sampai di bikin- penghujung. Iya, udah di penghujung ya. Udah kita udah membahas ada 10 Ya, pertanyaan. untuk kita nggak bikin 15 gitu guys. Ya kalau bikin 15 mungkin seminggu. Memori juga penuh kali ya guys. Mana rekam yang Kalau kita ada seadanya. nyari ulang juga lama ya. Lama, aduh. Ya benar-benar. Nah mungkin itu aja sih guys Q&A kita di konten perdana kita. Ya, thanks for watching guys. Iya, Ya. tunggu belum dong. Belum dong. Apa ya? Belum dong. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya konten kita masih banyak kurangnya karena baru belajar atau masih kelihatan grogi dan sangat apa sih kalau yang perdana bikin tuh? Ya masih Amatir. amatir ya, amatir bata-bata ya guys. Karena mungkin kita atau ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan semi-semi impromptu ini ya sebenarnya. gue Kita takut planning dikit tapi menyinggung prinsip-prinsip tertentu yang ternyata tidak seprinsip dengan kita ya, karena kembali lagi nih perspektif Benar. aja ya, perspektif aja, semoga Menurut yang baik, pendapat ya, pribadi gitu, yang tidak baik memaksakan. diambil, yang nggak baik ya jangan diambil. Iya, karena masing-masing orang pasti punya pendapat berbeda-beda gitu. Ya. Antara kita juga tadi berbeda gitu, apalagi teman-teman yang nonton dan nggak ada yang salah dengan pendapat siapapun gitu. Ya, Karena benar. masing-masing orang bebas beropini, benar nggak? Ya, masing-masing orang kan juga datang dari cerita yang berbeda ya. Mungkin Iya. punya pengalaman berbeda, jawabannya juga berbeda. Oke guys, mungkin itu aja dan durasinya udah panjang nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thanks for watching. Bye bye.